Kisah Lorong Tua di Benteng Somba Opu. Angin sore berhembus pelan di kawasan Benteng Somba Opu. Matahari hampir tenggelam, menyisakan cahaya jingga yang menimpa dinding-dinding batu berlumut. Rangga mengusap keringat di dahinya sambil memeriksa layar kecil georadar. Alat itu terus berbunyi pelan, memberi tanda adanya rongga di bawah tanah. Namun, bentuknya aneh, seperti terowongan memanjang yang tidak pernah muncul dalam catatan sejarah manapun. Kau yakin itu rongga? Bukan error? Tanya Seno, seniornya dalam tim penelitian. Rangga menggeleng sambil menelan ludah. Polanya terlalu rapi. Ini bukan rongga alami. Ini lorong. Tim kecil itu akhirnya menggali 40 cm di titik yang ditunjukkan alat. Butuh hanya beberapa menit sampai skop Seno mengetuk sesuatu yang bukan tanah batu datar. Saat tanah disingkirkan, terlihat celah persegi kecil seukuran lubang ventilasi kuno. Dari celah itu, hembusan udara dingin dan berdebu keluar, seperti napas yang sudah lama tertahan. Ci, kok rasa ini pintu? Gumam Rangga. Mereka tidak membuka celah lebih besar. Hari sudah gelap dan ketua tim memutuskan menghentikan pekerjaan. Namun, sejak celah itu ditemukan, suara-suara kecil seperti langkah atau benda bergesek terdengar samar dari bawah tanah. Semua menganggap itu suara tikus atau hewan kecil. Hanya Rangga yang merasa lain. Malam itu, setelah semua pulang, Rangga duduk sendirian di pinggir tembok benteng, memandangi area galian yang sudah ditutupi terpal. Bulan naik perlahan. Suasana begitu sepi, sampai ia dapat mendengar detak jantungnya sendiri. Tiba-tiba, krek, krek, suara itu muncul dari bawah tanah. Teratur, berat, seperti langkah kaki, dengan pelindung logam. Rangga merinding. Ia berdiri, mendekati terpal. Suara itu berhenti. Ia menahan napas. Saat ia memutar badan hendak pergi, suara lain menyusul. Denting besi, seperti dua senjata beradu kantung. Rangga menselos. Ia menyingkap sedikit terpal, berharap hanya hewan yang ia lihat membuatnya mundur selangkah. Celah kecil itu kini terbuka sedikit lebih lebar. Ia yakin tadi sore tidak selebar itu. Dan dari kegelapan di dalamnya mengalir udara dingin seperti dari ruangan bawah tanah yang luas. Udara yang berbau besi tua. Rangga menyorotkan ponselnya ke dalam. Hanya tampak beta-beta tua dan debu. Tidak ada apa-apa. Namun telinganya menangkap sesuatu suara napas panjang, berat, seperti seseorang yang mengenakan helm berat dan berusaha mengatur pernapasan. Rangga langsung menutup terpal dan mundur cepat. Ia pergi meninggalkan lokasi. Tapi perasaan di belakang lehernya seperti terus diamati. Di kos, ia berusaha tidur tetapi tidak bisa. Setiap kali hampir terlelap, ia mendengar suara langkah logam itu lagi. Pelan, tertahan, seolah berasal dari balik lantai kamar kosnya. Saat jam menunjukkan jam 2:13, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal muncul. Anamu, untuk apa kau buka jalan? Anak, untuk apa kau membuka jalan? Rangga membeku. Ia memandang lantai kamarnya. Suara langkah itu semakin jelas dari bawah. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar lorong itu tidak hanya ditemukan. Lorong itu membuka dirinya. Pagi harinya, mata Rangga sembab. Ia hampir tidak tidur semalaman. Terus mendengar langkah-langkah berat itu dari bawah lantai. Saat cahaya matahari muncul, suara itu hilang begitu saja. Seakan hanya hidup di kegelapan, Rangga pergi ke lokasi penelitian lebih awal dari biasanya. Ia ingin memastikan bahwa apa yang ia alami semalam memang nyata. Saat sampai, Seno sudah ada di sana. Kau datang pagi betul, kata Seno. Kau kelihatan pucat. Kenapa? Rangga hanya menggeleng. Kau dengar? Ada suara aneh. Semalam, Seno tidak ada apa-apa, Ji.
paling suara angin. Tapi ketika mereka membuka terpal penutup galian, Seno ikut membisu. Celah lorong itu lebih terbuka lagi. Padahal tidak ada yang menyentuhnya. Batu penutup yang kemarin menutup separuh lubang kini terdorong ke samping, seolah ada sesuatu dari dalam yang menggesernya. Seno menelan ludah. Ini siapa yang buka? Rangga memegang senter, menunduk mengintip ke dalam. Lorong itu memanjang turun. Bentuknya rapi, seperti dibuat dengan perhitungan. Bukan goa alam, bukan retakan tanah. Ini lorong buatan manusia dan seseorang atau masih berada di dalamnya. Rangga menuruni 2 anak tangga batu yang terlihat. Udara dari dalam lorong terasa lebih dingin dari kemarin. Dan bau besinya lebih menusuk. Saat ia menyinari dinding, terlihat pola garatan-garatan tak teratur. Awalnya ia mengira itu retakan alami. Tapi ketika diperhatikan lebih lama, itu huruf Makassar kuno. Beberapa frasa tak ia mengerti. Tapi satu kalimat bisa ia baca. Yang gugur tetap menjaga. Tenggorokan Rangga mengering. Tiba-tiba, denting keras, seperti 2 potong metal dipukul dekat telinganya. Rangga tersentak dan hampir jatuh. Cahaya senternya bergerak liar ke dalam kegelapan lorong. Dari ujung lorong yang gelap itu, terdengar suara langkah, pelan, berirama, menyeret sedikit. Klang, langkah, klang, langkah. Seolah seseorang memakai baju zirah tua yang karatan. Seno memanggil dari atas. Rangga! Keok. Rangga naik cepat. Sesampai di atas, ia menutup lubang itu dengan napas terengah. Tapi suara langkah itu berhenti tepat di bawah tempat ia berdiri. Seolah makhluk itu berdiri hanya terpisah beberapa sentimeter lantai batu. Seno menyuruhnya duduk. Kok serius tidak apa-apa? Rangga hendak menjawab, tapi tubuhnya membeku ketika ia mendengar suara lain. Bukan langkah, bukan denting. Kali ini suara itu jelas, sangat jelas. Seseorang berbicara dari dalam lorong. Suaranya berat, seperti menembus helm besi. Ana Masiri, kau datang menggantikan kami? Enak. Apa kau datang untuk menggantikan kami? Seno menoleh ke bawah. Wajahnya tegang. Siapa itu? Tidak ada jawaban. Yang ada hanya napas panjang dari dalam lorong, bergema lemah namun menembus tulang. Rangga buru-buru menutup terpal. Kita harus tutup ini tempat segera. Namun saat mereka berdua mundur, celah itu seolah mengembang sedikit, seperti mulut yang tersenyum. Seno berbisik, Rangga, kenapa lubangnya seperti makin besar? Rangga tidak menjawab, karena ia melihat sesuatu yang membuat bulu tengkuknya berdiri. Di balik terpal yang tergeser sedikit, di kedalaman lorong yang hitam, ada sepasang mata yang memantulkan cahaya senternya. Mata tanpa kelopak, tua, tapi hidup. Dan mata itu menatap langsung ke arah mereka. Sejak pagi, suasana di sekitar benteng Somba Opu terasa berbeda. Udara lebih dingin, seperti habis hujan. Padahal matahari terik. Rangga berjalan pelan menuju lokasi galian, sambil terus mengingat mata itu sepasang mata tua yang memantulkan cahaya senternya dari dasar lorong. Rasanya seperti melihat sesuatu yang tidak seharusnya hidup. Ketua tim penelitian, Bu Ratih, akhirnya kembali setelah 2 hari di luar kota. Seno langsung bercerita padanya tentang lorong yang membesar sendiri. Bu Ratih mengernyit tidak percaya. Lorong tidak bisa membesar sendiri. Kalian berdua pasti salah lihat, katanya datar. Namun ketika terpal dibuka, mulut lorong itu benar-benar jauh lebih besar dari kemarin. Sudah cukup besar untuk 1 orang dewasa. Masuk tanpa membungkuk. Batu yang sebelumnya menutup sebagian, kini tergeser lebih jauh ke dalam, meninggalkan goresan panjang, seperti dicakar sesuatu dari dalam. Wajah Bu Ratih langsung berubah tegang. Siapa yang menyentuh ini semalam? Tidak ada yang menjawab. Rangga menatap dinding lorong
Guratan huruf Makassar kuno yang kemarin samar, kini terlihat lebih banyak. Seolah lorong itu menunjukkan lebih banyak bagian dirinya setiap hari. Ia memotret semua guratan itu. Ketika diperbesar, salah satu tulisannya berbunyi, Panjinawang, terkurung karena sumpah, hidup menjaga, mati pun menjaga. Rangga mengerutkan dahi. Panjinawang, pasukan penjaga elit kerajaan Goa. Tapi mereka seharusnya tidak dikubur di sini. Bu Ratih menatapnya serius. Bukan dikubur. Mereka biasanya ditempatkan di pos bawah tanah saat perang agar bisa bertahan jika benteng jatuh. Seno menelan ludah. Jadi mereka bisa terperangkap di dalam. Sebelum Bu Ratih sempat menjawab, angin dingin keluar dari lorong. Bukan hembusan biasa. Bau besinya jauh lebih kuat. Lalu terdengar suara samar, seperti seseorang menyeret besi panjang di sepanjang dinding. Grek, grek. Bu Ratih memutuskan memberi jeda penelitian. Namun, Rangga entah karena rasa penasaran atau sesuatu yang memanggilnya kembali mendekati mulut lorong saat semua sibuk berkemas. Ia menaruh ponselnya untuk merekam, lalu menyinari ke dalam. Suara langkah kembali terdengar, lebih dekat daripada sebelumnya. Klang, langkah, klang, langkah. Suara itu berhenti tepat di depan mulut lorong. Rangga menahan napas. Perlahan, sosok itu muncul. Bukan keluar, hanya setengah tubuhnya tampak dari dalam kegelapan. Seorang prajurit dengan zirah tua yang tampak berkarat. Bajunya compang-camping. Di dadanya terukir lambang kerajaan Goa. Namun yang membuat darah Rangga membeku adalah kepalanya. Tidak ada, hilang dari leher ke atas. Tapi tubuh itu tetap berdiri, seolah sedang mengamati. Di belakangnya, terlihat bayangan prajurit lain belasan, mungkin puluhan berdiri rapat dalam lorong yang kini tampak jauh lebih panjang daripada sebelumnya, seperti barisan yang bersiap. Rangga terpaku. Prajurit tanpa kepala itu mengangkat tangannya perlahan. Ujung jarinya menunjuk langsung ke Rangga. Lalu terdengar suara, bukan dari tubuh prajurit, tapi dari dalam lorong, bergema seperti suara orang yang bicara melalui helm besi. Yang satu hilang. Kau and countercome. Ponsel Rangga bergetar keras, tiba-tiba, dan jatuh ke dalam lorong. Saat ia menunduk hendak menggapainya, barisan prajurit di dalam bergerak serempak. Langkah mereka berirama, pelan tapi pasti, mendekati mulut lorong. Rangga mundur beberapa langkah, menjauh dari mulut lorong yang kini dipenuhi langkah-langkah berat. Barisan prajurit itu tidak keluar sepenuhnya, seolah ada batas tak terlihat yang menahan mereka. Namun setiap langkah yang mereka ambil membuat tanah bergetar halus. Bu Ratih dan Seno kembali karena mendengar suara denting logam. Rangga! Apa yang kau lakukan dekat situ? Bu Ratih berteriak, menariknya menjauh. Saat mereka semua berkumpul, suara langkah itu berhenti bersamaan. Lorong kembali diam, namun diamnya bukan menenangkan lebih. Seperti diam seseorang yang sedang mengintip dari balik pintu. Bu Ratih memutuskan menutup lokasi penelitian sementara. Ini berbahaya. Besok kita pasang palang beton untuk menutup lubang. Tidak ada yang kembali ke sini sebelum instruksi. Semua mengangguk, kecuali Rangga. Karena saat ia melihat ke arah lorong untuk terakhir kali, lorong itu kembali membesar. Batu-batu di sekitarnya seperti bergeser sendiri, membuka celah lebih lebar, seperti mulut yang menelan cahaya. Dan ponselnya masih ada di dalam sana. Malam itu, di kosnya, Rangga duduk memegangi kepala. Suara langkah yang dulu hanya muncul di lokasi benteng kini, mengikutinya di lorong kas, di kamar mandi, di bawah ranjang, kadang sangat dekat. Seperti seseorang berdiri tepat di belakangnya, tapi tak bernapas. Klang, langkah, klang, langkah. Ia menutup telinga, tapi suara itu tetap terdengar. Seakan datang dari dalam tengkoraknya sendiri. Saat ia memejamkan mata, ia melihat bayangan prajurit tanpa kepala itu berdiri
di sudut kamarnya. Tidak bergerak, hanya menatap Meski tanpa mata. Ketika ia membuka mata, bayangan itu hilang. Tapi suara tepat di kupingnya berbisik, turun kembali. Lengkapkan barisan. Rangga terlonjak dan memukul saklar lampu. Tidak ada siapa-siapa. Hanya kamar kos sempit dengan dinding yang tiba-tiba tampak seperti menutup lebih dekat. Keesokan harinya, Rangga kembali ke benteng walaupun Bu Ratih sudah melarang. Begitu ia mendekat, ia menemukan garis polisi dipasang melingkari area. Ada beberapa petugas dan mahasiswa lain berdiri gelisah. Seno berlari menghampirinya. Rangga, Bu Ratih hilang. Jantung Rangga berhenti sejenak. Hilang? Bagaimana? Dia datang pagi-pagi untuk memeriksa lorong sebelum beton dipasang. Kami cuma tinggal sebentar ambil alat. Waktu balik, dia tidak ada. Terpalnya terbuka dan lorongnya makin dalam. Rangga menatap mulut lorong itu yang kini selebar tubuh manusia dewasa. Udara dingin mengalir keluar begitu kuat, seperti mengundang. Petugas mencoba menyorotkan lampu sorot besar ke dalam. Cahaya masuk beberapa meter ke lorong, lalu menghilang. Ditelan kegelapan, seperti tidak pernah ada cahaya sama sekali. Tidak mungkin kita biarkan begitu, kata salah satu petugas. Ada orang hilang. Di dalam, Rangga menggenggam tali lampu headlamp dan menelan ludah. Saya masuk. Seno menahan lengannya. Kok gila? Itu lorong bukan normal. Rangga menatapnya dengan mata lelah, nyaris kosong. Dia manggil saya. No, sejak semalam. Mereka berdua akhirnya turun bersama dua petugas. Langkah pertama terasa normal. Langkah kedua mulai dingin. Di langkah ketiga, lorong berubah. Dinding yang tadi lurus kini berbelok. Simbol-simbol kuno bermunculan di sepanjang dinding, seolah terukir saat mereka melangkah. Dan suara langkah logam terdengar dari berbagai arah depan, kiri, kanan, belakang membuat lorong itu terasa hidup. Tak lama, mereka tiba di sebuah ruang luas. Ratusan prajurit berdiri dalam barisan sempurna. Semua tanpa wajah. Semua menghadap ke mereka. Dan dari tengah barisan itu, seorang prajurit berzirah lengkap melangkah maju. Langkahnya berat. Perlahan, di dadanya tergantung liontin emas kecil berukir nama R. Ratih. Rangga terpaku. Liontin emas di dada prajurit itu bukan sekadar hiasan, itu adalah milik Bu Ratih. Ia pernah menunjukkannya pada mereka minggu lalu. Peninggalan keluarganya yang turun temuran dari leluhur Makassar. Seno melangkah mundur. Rangga, itu berarti Bu Ratih. Tunggu, Rangga berbisik. Prajurit itu berhenti beberapa meter dari mereka. Tidak seperti prajurit lain yang wajahnya hilang. Yang satu ini masih memiliki kepala, atau setidaknya helm logam tua yang menutupi seluruh kepalanya. Dari balik helm itu, terdengar suara napas berat, teratur, seperti seseorang yang baru saja bangkit setelah tidur sangat panjang. Ha-ah, ha-ah, ha-ah. Salah seorang petugas menyalakan radio. Unit 1 memanggil. Kami menemukan. Belum sempat ia menyelesaikan kalimat, seluruh barisan prajurit tanpa kepala menggerakkan tombak mereka sekaligus. Denting, gema, besi, 100 arah sekaligus. Suara itu membuat seluruh lorong bergetar. Tanah di bawah kaki mereka bergeser, seakan lorong itu hidup, memaksa semua yang ada di dalam untuk tetap berdiri. Di tengah ruangan, cahaya headlamp mereka bergetar, membuat bayangan panjang prajurit-prajurit kuno itu tampak seperti lautan kegelapan. Prajurit berhelm itu mengangkat tangannya. Perintah. Prajurit tanpa kepala di barisan depan melangkah maju, seolah bersiap mengambil sesuatu atau seseorang. Seno panik, lari, tapi Rangga tidak bergerak. Karena dari arah belakang prajurit berhelm itu, Bu Ratih muncul. Ia berjalan perlahan, wajahnya pucat, matanya kosong, seperti orang yang terbangun dari mimpi sangat lama. Namun, tubuhnya utuh, tidak terluka. Bu Ratih!
Seno berseru. Bu Ratih tidak menjawab Seno. Ia justru menatap Rangga, dan suaranya terdengar seperti gema dari dalam ruangan kosong. Rangga, mereka bukan arwah tersesat. Mereka penjaga, dan tidak boleh berkurang. Rangga menghela napas gemetar. Bu, apa maksudnya? Bu Ratih menunduk, menyentuh liontinnya. Seseorang telah menggantikan posku. Yang hilang harus diganti. Yang membuka lorong. Seno memegang lengan Rangga erat. Jangan dengarkan dia. Kita keluar sekarang. Namun semua jalan di belakang mereka sudah berubah menjadi batu padat. Lorong yang tadi dilewati telah menutup, seolah tidak pernah ada. Yang tersisa hanya ruangan besar itu dan barisan prajurit yang kini bergerak sedikit demi sedikit, menutup jalan keluar imajiner yang tak mungkin ada. Rangga memejamkan mata. Suara langkah metalik itu kini sangat dekat, dan suara dari dalam helm prajurit pemimpin kembali bergema, lengkapi barisan. Ketika Rangga membuka mata, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Prajurit tanpa kepala di barisan depan membuka ruang kosong di tengah barisan tempat yang masih kosong, seolah sudah lama ditinggalkan seseorang. Tempat itu seukuran tubuh Rangga. Seno menjerit, "Rangga, jangan!" Rangga menegakkan tubuhnya, meskipun lututnya gemetar. Ada sesuatu yang menggema dalam dadanya. Sebuah suara yang tidak berasal dari luar, yang membuka jalan, melanjutkan penjagaan. Cahaya headlamp Seno berkedip dan padam. Dalam kegelapan itu hanya terdengar denting besi, langkah 100 prajurit, dan satu napas panjang dari seseorang yang menyerahkan dirinya pada lorong. Keesokan paginya, petugas menemukan lokasi penelitian benar-benar kosong. Lorong itu tertutup sempurna, seakan tidak pernah digali. Tidak ada suara, tidak ada guratan, tidak ada tanda-tanda aktivitas. Hanya satu benda yang tergeletak di tanah, tertutup sedikit debu. Liontin emas bertuliskan Rangga. Sambil angin pagi bertiup pelan dari arah benteng. Suara sangat samar terdengar hanya jika seseorang berdiri tepat di tengah area galian yang kini tertutup. Klang, langkah, klang, langkah. Penjaga baru sudah mengambil tempatnya, dan lorong itu menutup kembali, menunggu yang berikutnya. Dan cerita pun tamat.